Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Suluta. Saya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep integrasi hukum Islam dan masa kontemporer pajak fikih dan lingkungan. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, integrasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer pajak fikih dan lingkungan. Integrasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer pajak dan fikih lingkungan sangat penting. Nah, hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan dalam konteks modern dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum Islam adalah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hukum ini mengatur aspek kehidupan termasuk dalam konteks pajak dan fikih dan lingkungan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Tantangan pajak kontemporer. Dalam era globalisasi, tantangan pajak semakin kompleks. Aspek seperti penghindaran pajak dan keadilan sosial menjadi fokus penting untuk integrasi hukum Islam dapat memberitahukan perspektif baru dalam mengatasi isu ini. Fikih lingkungan. Fikih lingkungan adalah studi tentang bagaimana prinsip Islam dapat diterapkan untuk menjaga lingkungan. Tanggung jawab terhadap alam adalah bagian dari iman dan harus menjadi perhatian utama untuk kebijakan publik. Prinsip keadilan dalam pajak. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan. Nah, pajak harus dipungut secara adil, tidak membebani masyarakat yang lemah, dan harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariah. Nah, dia tidak membebani agar tidak ada permasalahan. Pajak ini adalah dipungut secara adil agar tidak ada penyalahgunaan agar masyarakat itu bisa terima tentang bagaimana hukum Islam tentang pajak, yang mana dia bisa dia tidak dapat terbebani itu masyarakat, dia tidak dapat tentang kesenjangan apapun tentang diri mereka. Oke, lanjut. Zakat dan pajak. Nah, kita sempat membahas kemarin tentang zakat dan pajak, yang mana zakat ini sebagai instrumen ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif pajak. Zakat ini sebagai instrumen ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif pajak. Ini membantu dalam redistribusi kekayaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan. Peran negara dalam pajak. Nah, pasti teman-teman berpikir pajak syariah itu tidak bertentangan dengan negara. Nah, saya di sini mengambil tentang kutipan negara, yang mana negara memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak dalam Islam. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pajak yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak disalahgunakan. Nah, itu peran negara dalam pengelola pajak. Nah, tentang tanggung jawab lingkungan. Dalam Islam, manusia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, konsep khalifah ini mengharuskan kita untuk menjaga dan melestarikan alam demi generasi yang mendatang, agar mereka tidak terganggu, agar mereka nyaman di tempat yang mana kita melestarikan alam tersebut. Integrasi hukum dan kebijakannya. Integrasi hukum Islam dalam kebijakan pajak dan lingkungan dapat menciptakan harmoni antara hukum dan praktik. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, studi kasus. Beberapa negara telah menerapkan hukum Islam dalam sistem pajak dan lingkungan. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tantangan implementasi.
Meskipun banyak peluang, terdapat juga tantangan dalam mengimplementasikan hukum Islam di bidang pajak dan lingkungan. Ini termasuk resistensi dari masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Nah, ada satu kesimpulan yang saya ambil, itu singkat saja dari saya, integrasi hukum Islam dalam pajak dan fikih lingkungan adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan kontemporer. Ini tidak hanya mendukung keadilan sosial, tetapi juga melestarikan alam untuk masa depan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun bahasa. Sekian dari saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.